Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap komitmen organisasi dan perilaku kewargaan organisasi. Saya akan menjelaskan yaitu komitmen organisasi dan sikap ekstra peran karyawan dalam bekerja sangat dibutuhkan oleh institusi agar nilai terhadap pemangku kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan transnasional dan budaya organisasi terhadap komitmen organisasi dan perilaku kewargaan organisasi. Alat analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling atau ASEP. Hasil penelitian menunjukkan gaya kepemimpinan transnasional tidak mempengaruhi komitmen organisasi. Next, kata kunci terdiri dari 4, yaitu kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, komitmen organisasi, perilaku kewarganegaraan organisasi. Nah, kerangka berpikirnya di gambar samping ini, yaitu kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang visioner dan inspirasional. Kepemimpinan transformasional dicirikan dengan pemimpin yang dapat memberikan inspirasi bagi para pengikutnya sehingga dapat memberikan tujuan yang jelas pada tim yang dikelolanya. Dan budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Dan komitmen organisasi adalah sebagai suatu keadaan di mana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan yang keinginan. Perilaku kewargaan organisasi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku seseorang dalam kelompok atau organisasi tertentu yang dapat mempengaruhi kinerja. Selanjutnya apa yang dibacakan oleh teman saya? Selanjutnya yaitu kajian kategori. Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya diperlukan karyawan yang berkualitas dan produktif. Karyawan yang berkualitas merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing bagi suatu organisasi. Misi dan misi perusahaan juga perilaku kewargaan organisasi dapat diartikan sebagai jenis perilaku khusus yang memberikan ciri terhadap individu dalam mencapai tujuan organisasi melalui peran secara sosial dan psikologi. Karyawan melakukan pekerjaan biasanya berdasarkan deskripsi pekerjaannya saja, namun tidak cukup dengan itu saja, melainkan juga memerlukan perilaku yang lebih dari harapan berupa peran lain yang tidak tercantum dalam deskripsi pekerjaan, di mana perilaku tersebut merupakan karakter yang dibutuhkan organisasi dalam terbentuknya perilaku kewargaan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kajian teori ada 2 poin. Yang pertama, perilaku kewarganegaraan organisasi diartikan juga sebagai perilaku ekstra peran. Karyawan yang mempunyai perilaku ekstra peran disebut sebagai karyawan yang baik. Perilaku kewarganegaraan organisasi dapat juga diartikan sebagai perilaku khusus yang memberikan ciri terhadap individu dalam mencapai suatu organisasi melalui secara sosial dan psikologis. Poin kedua, menurut Robbins 2013, perilaku yang dikategorikan dalam kelompok ekstra peran adalah membantu rekan kerja, sukarela melakukan kegiatan ekstra di tempat kerja, menghindari konflik, menjaga properti kantor, mentaati peraturan organisasi, memberikan saran yang membangun dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand dari BPM 201018113. Kali ini saya akan berpresentasi di slide metode penelitian. Metode penelitian sendiri ada yang pertama, ada metode pengolahan data. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Metode berikutnya adalah menggunakan Structural Equation Modeling atau disingkat dengan SEM. Penelitian ini
terdiri atas variabel laten eksogen, yaitu kepemimpinan transformasional dan kebudayaan organisasi, dan variabel laten endogen, yaitu komitmen organisasi dan perilaku kewarga organisasi. Perilaku pengaruh teridealisasi adalah seseorang pemimpin yang bertindak sebagai model peran yang pengikutnya berusaha untuk meniru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian individual merupakan bentuk dari perilaku kepemimpinan yang dimana ia merenung, berpikir, dan terus mengidentifikasi kebutuhan karyawannya, mengenali kemampuan karyawannya, memberikan perhatian, membina, membimbing, dan melatih secara khusus dan pribadi agar mencapai sasaran organisasi, memberikan dukungan, membesarkan hati, dan memberikan pengalaman tentang pengembangan kepada pengikut. Dalam hal individual ini dapat dijadikan sebagai pemimpin yang mampu memberikan perlindungan atau mengayomi dan menciptakan rasa aman dan nyaman para pengikutnya, serta mampu menampung dan menangkap semua aspirasi dan kepentingan pengikutnya, memperjuangkan kebutuhan pengikutnya. Pemimpin yang menghargai potensi, kebutuhan, dan aspirasi pengikut untuk kepentingan jangka panjang. Manfaat penelitian yaitu aspek teoritis. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap peningkatan kinerja karyawan dalam koperasi. 2. Aspek praktis. Penelitian ini diharapkan dapat dibangun suatu model yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain bagi peneliti untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memahami kepemimpinan dan budaya organisasi, bagi koperasi sebagai lahan masukan atau informasi tambahan bagi koperasi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam koperasi, bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, khususnya dalam kepemimpinan dan budaya organisasi. Terdapat dua kesimpulan. Satu, persepsi karyawan tenaga kependidikan UI terhadap gaya kepemimpinan transformasional sebagai bisa memberikan tanggapan setuju. Karyawan tenaga kependidikan UI pada variabel budaya organisasi sebagian besar setuju, kecuali pada dimensi kontrol, netral atau ragu-ragu sebanyak 44,35%. Sistem imbalan netral atau ragu-ragu sebanyak 44,35%, dan toleransi terhadap konflik netral atau ragu-ragu sebanyak 39,13%. Yang kedua, kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap perilaku kewargaan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa sikap kepemimpinan transformasional pada bab UI dapat meningkatkan sikap ekstra peran pada bawahannya. Semakin tinggi nilai kepemimpinan, maka akan semakin tinggi sikap ekstra peran pada karyawan.